Ini dia hasil beberapa laga lanjutan Liga Champions pekan ketiga, Kamis dini hari tadi. Liverpool berhasil membawa pulang 3 poin, usai melibas Eintracht Frankfurt dengan skor 1-5. Dalam laga ini, Florian Wirtz berhasil memecah kebuntuannya dengan menyumbangkan 2 assist. Pesta gol juga terjadi di Stamford Bridge. Chelsea menggilas Ajax dengan skor 5-1. Menariknya, 3 dari 5 gol The Blues dicetak oleh pemain muda berusia di bawah 20 tahun. Real Madrid hanya berhasil menang 1-0 atas Juventus berkat gol tunggal Jude Bellingham. Bayern Munich masih sempurna di Liga Champions, di Rotten menang 4-0 atas wakil Belgia. Sementara itu, menutup pekan ketiga Liga Champions hanya ada 5 tim yang mencatatkan 9 poin sempurna, yaitu PSG, Bayern Munchen, Inter Milan, Arsenal, dan Real Madrid. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan jadi juara Liga Champions musim ini? Tulis jagoan kalian di kolom komentar. Matchday ketiga, Liga Champions dini hari tadi benar-benar banjir gol. Dari 9 pertandingan, 8 laga berakhir dengan pesta gol besar. Barcelona jadi pembuka kemeriahan. Mereka menghajar Olympiakos 6-1. Fermin Lopez tampil luar biasa dengan cetak hat-trick dan Marcus Rashford ikut brace atau 2 gol. Di tempat lain, Erling Haaland makin gila. Ia mencetak gol di 12 laga beruntun, bantu Manchester City menang 2-0 atas Villarreal. Sementara, Newcastle United menang telak 3-0 atas Benfica lewat 2 gol Harvey Barnes. Laga paling seru datang dari Belanda dan Jerman. PSV menghancurkan Napoli 6-2, meski McTominay sempat cetak 2 gol. Dan PSG benar-benar menggila, menang 7-2 atas Bayer Leverkusen. 2 kartu merah mewarnai laga panas ini. Dortmund menang 4-2 di markas Copenhagen, Inter Milan pesta 4-0 lawan Union Saint-Gilloise, dan Arsenal menutup malam dengan kemenangan telak 4-0 atas Atletico Madrid. Viktor Gyökeres jadi bintang dengan 2 gol, 43 gol dalam satu malam. Menurut kamu, siapa pemain paling on fire di matchday kali ini? Kok nggak ada suaranya yang kemarin ngecengin Florian Wirtz? Agen 007 lah, Benten lah. Tadi malam dia cetak 2 assist. 2 assist, ratingnya bagus. Liverpool on fire, menang 1-5 di kandangnya Frankfurt. Makanya lu pada semua sabar, semua butuh proses. Ini semalam pemain Liverpool on fire semua, dari back, tengah, sampai ke striker. Pul, sama dong kita. Sama-sama menang gede, sama-sama menang 5-1. Pemain gue juga bagus-bagus. Gen Z nih bos, Gen Z di tim gue itu pada on fire semua. Efek banyak pemain bos. MVP no dia. Tunggu, wakil dari Liga Jerman boleh ikut nggak nih? Kita menang gede juga loh. 4-0 loh. Sama lah kayak kalian. Kalian 5-1 kan? Sama-sama 4-0 itu. Dan kalau mau ngomongin soal Gen Z di tim gua yang baru berusia 17 tahun, itu dia juga cetak gol. Bahkan penyerang di tim gua itu subur semua. Dari yang tua, mateng, muda, semuanya rata cetak gol. Dan kira-kira begitulah Liga Champions enaknya ditonton. Kita nggak pernah tebak kira-kira skornya berapa, siapa yang ngegolin, siapa yang kalah, siapa yang menang. Gimana menurut kalian? Guys, aku mau tanya sama kalian, kapan terakhir kalian ingat Alexander Isak main dapat rating nggak oren? Soalnya aku perhatikan ini orang kok kayaknya setiap main dapat rating oren mulu ya bangku ya. Di pertandingan UCL Frankfurt, Liverpool menang 1-5, menang gede, hujan gol. Tapi 1 gol pun gak ada dari kakinya si Isak, Pak. Bahkan backnya Liverpool aja 2 orang itu cetak gol semua. Nah ini si Isak ini gak cetak gol sama sekali, bos. Roger dari Jerman aja udah ngasih assist 2. Isak, kamu kok gitu? Gue heran ya, kenapa Liverpool mau keluarin duit triliunan untuk orang ini? Mainnya biasa-biasa aja, tapi kok harga triliunan, bos? Aneh. Mending Sekitike jauh ya, harga lebih murah tapi lebih gacor, Pak. Buat klub-klub lain, jangan sampai kalian melakukan kesalahan sama seperti Liverpool ya, Bang Pia. Beli pemain yang nggak begitu jago tapi dihargain triliunan. Gimana, guys? Siapa yang hobinya kagak mau menang dalam 6 pertandingan terakhir? Juve. Emang bener dah ini tim tuh udah kagak ada bedanya sama semen Padang, Karena pasalnya tadi malam Juventus harus kembali gagal meraih kemenangan di kandang Real Madrid. Sampai kapan kayak begini Juventus? Mari kita bahas, boy. Mainin terus McKennie, mainin terus. Jadiin starter terus. Passing 5 meter aja salah. Formasi 3-4-2-1. Pengaplikasian di lapangan lu parkir bis. Ya make sense lu main bertahan ngincer counter attack. Karena pemain lo kakinya jempol semua. Mainin Thuram sama Koop Mainers di 2 DM. Dua-duanya karakternya nyerang. Pas lagi transisi negatif mau bertahan, bingung sendiri. Asli ini game tuh harusnya nggak kalah, minimal seri gitu. Karena berkali-kali
counter attack itu efektif banget sebenarnya. Entah Yildiz nggak connect sama Vlahovic, sekali dapat bola Courtois gacor banget. Openda sama David main baru 10 menit udah berasa 20 tahun di lapangan. Gua nggak tahu apa yang terjadi sama Cambiaso di musim ini. Capek sendiri gue nontonnya. Dan nggak sekali 2 kali dia tuh diobrak-abrik sama Mbappe. Dan lu pada Juventus ini berharap apa? Kita itu kalah segalanya sama Madrid. Dengan expected goal 2,8, Madrid hanya bisa cetak 1 gol. Kenapa bisa begitu tuh? Cuma foto ini doang yang bisa menjelaskan. Rio ini kalau ketemu Madrid tiba-tiba jadi jago. Mungkin buat brother-brother yang tidak menonton Serie A ya, gue kasih tau sama lu nih, Rio itu di Serie A itu bapuk banget, kagak bohong. Cuma entah kenapa tadi malam dia tiba-tiba jadi jago lagi. Cuma Rio sama Gatti yang menurut gue mainnya bagus tadi malam. Dan dengan sangat respect gue akui sekali kalau Arda Güler bener-bener sangat sentral banget perannya di Real Madrid. Setiap serangan Madrid menit demi menit itu berangkat dari manusia ini, boy. Madrid kalau mau angkut Yildiz untuk menyelamatkan Yildiz dari tim ini, tolong selamatkan ini orang, tolong. Karena ini tim udah tidak bisa tertolong sepertinya. Abis ini adalah Giornata, Juve ketemu Lazio. Kalau Juve nggak menang lagi, menurut gue Igor Tudor udah saatnya untuk pergi dari Juve. Dan dengan hasil di Juve cuma kumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan. Udah Juventus main di ACL tua bareng Persib Bandung sono Kalau Enaknya nonton Liga Champions tuh gini, skornya benar-benar nggak bisa kita tebak. Contohnya kayak pertandingan Arsenal versus Atletico Madrid yang digadang-gadang akan jadi partai harambol. Mana haramnya? Ini bola udah dibawa ke KUA sama Arsenal. Bolanya udah halal, jadi beautiful football. Harambol mana yang banyak gol? Nah, Manchester City. Mungkin kita udah biasa banget dan bosen banget lihat Manchester City menang. Tapi lihat Erling Haaland yang udah mulai nyamain rekor-rekor legendanya. Itu luar biasa. Put some respect untuk Erling Haaland. Dapat kartu merah, main hati-hati. No, itu bukan ciri khas PSG. Ya walaupun lawannya dapat kartu merah juga sih. Tapi ini skornya gila. Nunjukin kalau PSG masih superior di Liga Champions. Menang 7-2 doi. Dan nunjukin juga kalau PSG kekuatan seluruh pemainnya dari belakang sampai ke depan sampai ke cadangan. Itu serem semua. Ngomongin wakil Liga Italia, kok Anda Napoli kalah sih? Ya tim lu dapat kartu merah sih. Tapi kebobolannya itu kebanyakan coy. Dan yang ngegolin cuma McTominay lagi digendong sama mantan pemain MU. Contoh tuh Inter menang rapi dia, kaya akan pengalaman walaupun ujung-ujungnya gak juara juga sih. Ya itulah tadi teman-teman ulasan dari beberapa netizen tentang hasil Liga Champions ya teman-teman, yang berakhir dengan skor sangat telak untuk para klub raksasa Liga Champions ya teman-teman, seperti FC Bayer yang menghancurkan klub Brugge dengan skor 4-0, PSG yang membantai Bayer Leverkusen dengan skor 7-2, dan lain-lainnya seperti Chelsea yang menang besar juga, dan Liverpool juga. Kecuali Real Madrid ya teman-teman yang cuma menang 1-0 atas Juventus. Tetapi ya nanti beberapa pekan nanti pastinya akan lebih seru, karena seperti Bayern yang akan menghadapi PSG nanti ya teman-teman. Kita patut nantikan Liga Champions berikutnya. Dan ya oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.